Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan mempelajari uji T. Uji T memiliki dua kategori. Kategori yang pertama adalah kategori sampel berpasangan. Saya akan menjelaskan contoh dari sampel berpasangan itu terkait dengan penelitian-penelitian dalam lingkup perikanan. Misalnya untuk budidaya perairan, ada penelitian yang ingin mengetahui bagaimana pengaruh transportasi udang, katakanlah udang kipas, terhadap stres. Jadi salah satu parameter yang diuji adalah glukosa dari hemolim. Maka katakanlah penelitian ini ingin menguji transportasi udang kipas dari Palu ke Kendari. Nah, sebelum berangkat kita mengambil sampel hemolim dari masing-masing induk yang akan kita berangkatkan, kemudian kita uji data glukosa hemolimnya. Kemudian setelah itu lobsternya atau udangnya kita berangkatkan, kita transportasikan ke Kendari, dan setelah di Kendari kita mengambil lagi hemolim dan menguji bagaimana kadar glukosa hemolim dari udang itu. Jadi kenapa disebut sampel berpasangan? Karena udang hemolim glukosa darah dari individu yang pertama akan dipasangkan dengan glukosa darah setelah transportasi juga dari individu yang pertama. Demikian seterusnya sampai induk yang ke katakanlah 25 atau berapa ekor. Jadi di sini ada keharusan memasangkan antara sebelum transportasi dengan setelah transportasi. Untuk teknologi hasil perikanan, contoh sederhananya mungkin ingin mengetahui bagaimana kadar histamin pada ikan sebelum dan sesudah dikenai air hujan misalnya. Maka kita mengambil satu ekor ikan, kemudian kita ambil sampelnya, mengukur histaminnya, kemudian setelah itu ikan individu yang telah kita ambil sampelnya sebelumnya kita kenai air hujan, kemudian setelah kena air hujan kita ambil lagi untuk diukur histaminnya. Kemudian dalam pengolahan datanya nanti kita akan memasangkan kadar histamin sebelum dan sesudah kena air hujan. Jadi di sini independen keterikatannya atau berpasangannya adalah harus dipasangkan antara kadar sebelum dan sesudah. Demikian dari ikan pertama sampai ikan selanjutnya. Untuk contoh kasus pada penelitian perikanan tangkap, misalnya kita ingin mengetahui pengaruh penggunaan lampu yang bisa ditenggelamkan masuk ke dalam air terhadap jumlah tangkapan. Maka kita bisa memilih atau menentukan sampel 20 atau berapa orang nelayan perikanan bagang di suatu tempat, katakanlah di pantai Buton sana. Kita meminta atau mencari data bagaimana hasil tangkapan yang didapatkan oleh ke 20 atau 25 orang nelayan tersebut sebelum menggunakan teknologi lampu yang bisa ditenggelamkan ini. Nah, setelah kita memperoleh data-data ini, kemudian kita mengintroduksi teknologi ini, kita catat lagi hasil yang diperoleh, hasil tangkapan setelah menggunakan teknologi lampu yang bisa ditenggelamkan ini. Nah, data yang diperoleh, data hasil tangkapan dari nelayan pertama sebelum dan setelah menggunakan teknologi lampu ini, itu yang harus dipasangkan. Maka dari sinilah mengapa disebut sebagai data yang
atau sampel yang berpasangan. Kategori kedua adalah sampel yang tidak berpasangan atau sampel yang saling lepas atau independent sampel. Nah, kalau misalnya kita kembali ke contoh glukosa hemolim yang terdapat pada udang kipas, kalau yang kita bandingkan misalnya adalah kondisi glukosa hemolim yang terdapat pada udang kipas yang kita transportasi, misalnya tadi dari Palu ke Kendari, lalu kita bandingkan dengan kadar glukosa hemolim dari udang kipas yang kita transportasikan dari Makassar ke Kendari, maka itu yang disebut dengan sampel independen, saling lepas dan tidak berpasangan, karena satu yang dari Palu, satu dari Kendari. Nah, contoh lain yang saling lepas atau independent sampel adalah misalnya kita ingin di THP, penelitian THP, ingin mengetahui apakah ada perbedaan rasa antara ikan lele berdasarkan metode untuk mematikannya. Yang katakanlah yang pertama adalah metode dengan menggeprak kepalanya sehingga ikan lelenya mati. Metode yang kedua, mengambil ikan lele, masukkan ke dalam ember, kemudian diisi dengan garam sampai ikannya mati. Nah, ini adalah dua sampel yang saling lepas, yang cuma perbedaan perlakuan. Yang satu perlakuannya misalnya apa, yang satu perlakuannya apa. Untuk penangkapan, bisa saja misalnya kita ingin membandingkan hasil tangkapan antara nelayan yang menggunakan lampu dengan yang lampu Petromax biasa dengan yang menggunakan teknologi lampu yang ditenggelamkan di dalam air. Ya, dan satu misalnya nelayannya ada di perairan Buton, yang satu nelayannya ada di Teluk Bone misalnya. Ini suatu data yang tidak saling kait, tidak saling lepas, sehingga itu yang disebut sebagai independent data. Nah, mudah-mudahan dengan penjelasan ini kita sudah bisa memahami perbedaan sampel berpasangan dengan sampel yang independen atau tidak berpasangan pada uji T.